Bapak ini yang punya pengobatan alternatif ya? Ya, betul. Pengobatan Nama pengobatannya alternatif. apa, Pak? Padepokan Cipta Rasa Pajajaran. Oke. Metode pengobatannya seperti apa? Ya, mungkin pengurutan lah. Pengurutan tidak jauh dari pengurutan atau totok saraf. Jadi diurutnya di bagian itu? Mungkin seputar bagian itu. Dari biasa itu bisa maksimal segede apa sih? Tergantung kemampuan sarafnya sih. Kalau masalah untuk ukuran, kita pertama nih postur yang pertama fisiknya berapa senti ya, ketebalannya berapa. Jadi pas teman pertama itu harus dibuka gitu ya? Iya, mungkin Mau tidak mau ya? mungkin seperti itulah. Kalau memanjangkan Iya, juga besar dan panjang itu harus seimbang. itu ada testimoni nggak dari orang-orang yang udah pernah gitu? Banyak sih sebenarnya di sini juga. Udah? Cuman jarang Mau kita- ya orang itu di testimoni? yang tadinya 3 tahun tidak bisa bangun lah ya, tidur terus gitu ya, ngantuk terus itu. Jadi pas datang ke Bahuddin Shidik ditangani dengan izin Allah sampai yang 3 tahun tidak bisa ereksi bisa bangun kembali. Jadi yang udah usia juga, udah usia lanjut Iya. juga mereka mau ya? Mau. Ada yang dari kemarin tuh usia berapa tahun? 72 tahun. Buat apa keluar? Dikira itu lemah syahwat tidak bisa bangun katanya. Tapi Itu mah hampir setiap malam katanya berhubungan. kalau orang gendut itu itunya kecil. Gitu. Kebanyakannya sih emang seperti itu. Abah pernah menangani nggak ukuran yang, waduh ini mentok gitu, udah nggak bisa, udah. Ada juga sih. Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Oke Hani Bani, di Diare kali ini Ray kedatangan tamu Bapak Haji Yusuf atau Abah Udin Shidik. Ini Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih udah hadir. Ya, sama-sama. Dan Bapak ini yang punya pengobatan alternatif ya? Ya, betul. Pengobatan Nama pengobatannya apa, Pak? Padepokan Cipta Rasa Pajajaran. Oke. Aku manggilnya Abah atau Abah aja lah. Abah ya, Abah Boleh, aja ya, biar boleh. lebih Abah akrab aja. ya Abah, ya kan? Ya, Abah aja, oke. Udah kayak Abah sendiri nih. Hmm. Jadi ini Padepokan apa? Padepokan Cipta Rasa Pajajaran. Padepokan Cipta Cipta Rasa Rasa Pajajaran. Pajajaran. Boleh dijelaskan alternatif yang seperti apa nih? Pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif tradisional lah secara pengurutan atau totok saraf seperti itu. Jadi secara alamiah tradisional aja. Oke, jadi untuk memperbesar itu ya Pak? Ah iya. Oke, itu para cowok-cowok seperti ya. itulah buat bapak-bapak ya mungkin Bapak-bapak, untuk bapak-bapak. para pemuda juga gitu ya. Iya, para pemuda, mau yang bapak-bapak, muda-muda. Semuanya lah. Yang insya Allah, ingin Mbak. dibesarkan. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Aduh. Pasti pada nonton ya Sikap Sempurna semua. Ngumpul aja ngumpul. Yang lemah syahwat mungkin seperti itu, yang Oke. hipoten juga. Kalau definisi lemah syahwat itu seperti apa sih Pak? Bah, Mm-mm. maksudnya lemah syahwat itu yang Lemah syahwat itu ada kemungkinan nomor 1 ada dari diabetes juga ya. Kalau ada yang punya diabetes kadang-kadang Riwayat emang ya, gitu ya. riwayat diabetes itu bisa mengakibatkan lemah syahwat atau sulit untuk bangunnya. Bisa hipoten. Terus yang kedua juga ada yang dari saraf, ada saraf yang terganggu dan mungkin dari peredaran darah juga itu yang harus diperbaiki dengan terapi atau pengurutan secara alamiah tradisional dan mungkin dibantu dengan ada khusus untuk ramuan atau obat minyak herbal, minyak sari sanggar buaya seperti itu. berarti yang lemah syahwat bisa. Bisa insya Yang Allah. ejakulasi dini juga bisa. Ya, seperti itulah. Pokoknya seputar pria lah untuk keluhan itu. Terus caranya bagaimana? Ya caranya secara otomatis kalau punya keluhan mungkin datanglah ke pengobatan Abah Udin Shidik atau Padepokan Cipta Rasa Pajajaran yang berada mungkin di Jakarta juga ada. Oh, di Jakarta ada. Lebak Bulus 1. Jalan apa tuh? Jalan Lebak Bulus 1 aja di situ dekat Rumah Sakit Mayapada di situ. Oke, Ada. terus? Ada juga yang di Bogor samping Mall Botani dekat Tugu Kujang, nggak jauh. Nah, lu mau pada ya, deket nih. Mungkin ya pusatnya kan? di sana di Catet, Sukabumi, catet, Pelabuhan Ratu. catet. Nah, kameramen, editor, ya kan, niat. Oh, itu setiap hari bukannya Pak? Setiap hari Bah. buka. Setiap hari buka. Yang kita kelola itu tiga kota lah intinya.
Mungkin Sukabumi, Bogor, dan Jakarta. Nah, Abah setiap di tempat itu ada atau memang ada yang nanganin selain Abah? Mungkin untuk istilahnya yang terapi, mungkin Abah aja yang terapi, cuman harus ada jadwal dulu. Kalau misalkan di Bogor, misalkan ada yang mau ditangani, mungkin harus ada jadwal atau waktu yang positif gitu. Baru Yang kita fix gitu ya? yang dicatat lah atau didaftarkan. Terus kita yang di Jakarta Ibu juga sama seperti itu. Oke. Jadi harus ada jadwal lah intinya Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Kalau boleh tahu itu keahliannya belajar dari mana tuh, Bah? Ya mungkin nomor satu kita ya ada keturunan juga dari ibu mungkin ya. Kalau bahasa Sunda mah dari nenek, dari ibu juga kan maberang lah kalau apa namanya ya bahasanya. Dukun, dukun apa sih? Maraji lah intinya. Paparaji. Maraji. Itu wartawan ya. Nah, mungkin kita juga Maraji, berguru ya. juga ada gitu ya. Berguru juga dari mungkin di daerah Banten juga masih seperti itu. Oh, jadi ada ilmunya Ada ya. ilmunya lah, seperti ada itu ya. doanya. Ada mungkin. doanya. Yang paling utama kan kita doa juga harus ada. Dan kalau masalah untuk minyak atau misalkan ramuan itu kan seolah-olah kan untuk membantu lah. Kalau misalkan minyak mungkin untuk pelenturan, apabila ada saraf yang terganggu mungkin dilenturkan dengan minyak sari sanggar buana seperti untuk pelenturan. Apabila ada saraf yang terjepit otomatis diurut bisa normal lagi. Oh, itu seperti juga bisa faktor saraf juga bisa saraf ya. lah, saraf. Oke. Nih mohon maaf kalau aku kan bukan ahli agama. Kalau dari sisi agama diperbolehkan? Ya mungkin kita kan karena kita pun juga di sini buka pengobatan secara alamiah tradisional. Nomor satu ada izin dinas kesehatan. Yang kedua kalau masalah segi agama ikhtiar kan kita ikhtiar. Apapun juga penyakitnya kita wajib hukumnya ikhtiar. Gitu. Jadi harus ikhtiar. Kalau secara kedokteran itu ada juga nggak sih? Maksudnya kalau penyakit kayak gitu terus ke dokter bisa disembuhkan juga? Ya ke dokter mungkin ya kebanyakannya kalau masalah dokter kan kita tahu juga ya ilmu kedokteran seperti apa kan gitu. Kita mah taunya ilmu ya secara alternatif dan mungkin ada kebatinan juga yang dinamakan doa lah intinya seperti itu. Artinya semua orang bisa disembuhkan? Ya mungkin kalau misalkan Allah mengizinkan pasti sembuh gitu. Selama ini sepengalaman Abah semuanya sembuh? Kalau dibilang sembuh, kalau misalkan mengikuti prosedur pengobatan itu pasti mengalami kesembuhan. Yang paling utama ada yang langsung bisa sembuh dalam waktu 1 atau 2 hari, ada kemungkinan juga beberapa hari gitu kan. Butuh proses tergantung fatalnya keluhan tersebut. Gitu. Ada pantangan makan? Pantangan kayaknya di sini tidak ada. Tidak ada makanan yang perlu dipantang, tidak. Ya, ini Kecuali apa nih yang minyak halal. nih ya, Abah? Ya minyak. Minyaknya satu jenis atau beda-beda nih? Beda-beda Ini minyaknya mungkin nih ya, seperti itu guys. Minyak Boleh sari dipegang sanggar. ya, Pak ya? Boleh. Bismillah ya. Tuh. Ini Harus minyaknya bismillah dulu. terdiri dari beberapa botol, ada yang kecil, ada yang ya. gede. Artinya sama aja atau? Itu ada yang nomor 1 juga, mungkin ada yang nomor 2 juga kan. Jadi ada 2 macam, yang ada yang cepat untuk reaksinya, ada juga yang lambat. Tergantung istilahnya saraf yang dibutuhkan. beda-beda ya. Ramuannya beda-beda. Nah ini apa nih, minuman ya? Itu minuman otomatis godogan Kelihatan lah atau dari akar-akaran. Oh, dari godokan akar-akaran. akar-akaran Pahit lah. ya rasanya ya? Ya lumayan lah pasti. Pahit, namanya juga obat gitu. Tidak ada yang manis kalau obat. Iya. Kalau udah berhasil ada efek samping? Tidak ada. Dijamin Permanen? 100% tidak ada efek samping, permanen seumur hidup. Wow, ada garansinya nggak? Seperti itu. Ada garansi apabila misalkan Garansi uang kembali gitu ya? enggak lah, tidak ada. Enggak ya? Kalau misalkan untuk uang kembali tidak ada. Tidak ada. Mungkin Tapi apabila kalau ada misalkan keluhan, penyakit keluhan setelah datang ke tempat Abah Udin, misalkan pas 1 bulan lagi misalkan keluhannya timbul lagi, insya Allah ada garansi. Kita tangani sampai tuntas tanpa dipungut biaya lagi. Oke, metode pengobatannya seperti apa? Ya mungkin pengurutan lah. Pengurutan tidak jauh dari pengurutan atau totok saraf. Jadi diurutnya di bagian itu? Mungkin seputar bagian itu, di seputarnya. Ya mungkin yang sifatnya yang menyangkut saraf itu aja. Normalnya berapa kali sih biasanya untuk bisa
dapat hasil maksimal? Hasil maksimal sebenarnya cukup 1 kali terapi juga. Yang paling utama kan mengikuti anjuran atau mengikuti prosedur pengobatan aja. 1 kali terapi langsung bisa? Insya Allah bisa. Wow, ini Nah, baru itulah. ya. Makanya Ada yang ketawa paling lebar nih. Bocoran biayanya dong, sekali terapi berapa? Udah mungkin sama kalau obat-obatnya, udah sama kalau minyak-minyaknya. masalah untuk Bah. biaya ya bisa dibilang mungkin itu kan ada doa yang mungkin tidak harus dibocorkan di ini juga kan. Mungkin Maksudnya pribadi biar, lah itu biar ya. ini pada nyiapin nih, Ah, ininya nanti kontak duitnya aja gitu langsung, kan. langsung kontak Lalu aja ke takut nomornya Pak kurang, Abah kita Udin lah. siapin dulu. Kok di kontak aja langsung lah. Oh, kalau yang jadi sekalian daftar gitu ya? daftar langsung. Oke, nomor teleponnya mau daftar? Catet nih. Nomor teleponnya 0813 2001 445. Itu Mungkin seperti abahnya itu. langsung apa admin atau gimana? Ya sebenarnya dipegang sama Abah juga sih. Ada. Oh, Bah- berarti Bah Udin fast di sini. respon lah ya. Insya Allah. Jadi kalau di WA langsung dijawab. Kalau ya? misalkan istilah di WA kadang-kadang ada yang 1 bulan juga ini karena sangat banyaknya ya. Tenggelam Sampai sekarang gitu pun juga udah hampir 8.000 pasien yang belum terbalaskan dibalas chatnya gitu. Wow. Jadi kalau pengen langsung direspon sama Bahudin Sidik otomatis kan harus telepon langsung. Pasti itu direspon kalau tidak sibuk, tidak lagi terapi atau tidak nangani yang lain gitu, mungkin kita langsung respon, Oke. angkat telepon. Berarti Abah juga bisa menurunkan ini ke anak atau ke saudara gitu ilmunya ya? Ya kalau selagi masih dipakai sama kita sendiri aja dulu gitu. Oh gitu, nanti nggak ada regenerasi dong? Ya mungkin kalau udah waktunya mungkin seperti itu. Pernah ada komplainan nggak? Misalnya, Kalau aduh untuk saya jadi mengecil nih. Oh, tidak lah, Mau ada membesar mungkin. malah mengecil gitu. Nggak ya? Kalau komplain itu ya mungkin ada aja lah 1 atau 2 orang. Kenapa bisa komplain seperti itu? Ada kemungkinan yang komplain tersebut itu tidak mengikuti apa yang dianjurkan. Jadi apa yang dianjurkan atau prosedur pengobatannya tidak 100% diikutinya. Tapi Itu kalau yang- dia bilang saya udah ikutin semuanya, makan kalau udah misalkan jaga apa saja, tapi masih nggak ini. kalau ya kayaknya kalau misalkan diikuti semua jarang sih kalau Jarang diikuti ya semua kemungkinannya ya. bisa sukses insya Allah. Oke, kalau kita ngomongin besaran ukuran gitu ya, Hmm. dari biasa itu bisa maksimal segede apa sih? Tergantung kemampuan sarafnya sih. Kalau masalah untuk ukuran, kita pertama nih postur yang pertama fisiknya berapa senti ya, ketebalannya berapa, nanti nambahnya berapa senti ya kita harus tahu dulu gitu. Kalau misalkan kita cuma konsultasi lewat telepon, otomatis kan kita juga belum tahu. Kalau nebak-nebak tidak bisa Pak Haji, harus dengan real. Iya, jadi pas teman pertama itu harus dibuka gitu ya. Iya, Mau mungkin tidak mau ya. mungkin seperti itulah. pada malu nggak, Bah? Tapi nggak apa-apa kan kita sama pasien punya ya abang Kalau juga punya Bah, kan gitu. Kalau yang Kecuali pasiennya kayak dia gimana tuh, Bah? Nah, Kalau pasiennya kayak dia tuh nggak tahu tuh. sesama Jadi gimana tuh, ya Bah? nggak usah malu lah karena nomor 1 untuk istilahnya kebahagiaan rumah tangga juga karena kalau misalkan istilahnya pasangan suami istri ada kekurangan di ranjang ya otomatis kan Mempengaruhi. banyak yang mempengaruhi, banyak perceraian Bubar. juga, bubar juga. Buat apa banyak uang miliaran ratusan juta kalau tidak bisa bangun kan gitu. Asik. Seperti itu Nih ya yang mau harmonis ya rumah tangganya tuh. itulah. Biar Cepat datang. biar puas ya kan. Nah, itu kan cowok ya, Cowok. memuaskan cewek ya kan? Mm-mm. Nah, ini kalau memuaskan cowok bagaimana, nggak ada ya? Memuaskan cowok nggak tahu tuh. Mungkin ada juga ahlinya, tapi Beda nggak lagi tahu tuh ahlinya siapa ya. tuh, ahlinya siapa. Oke. Kalau memanjangkan? Iya, Juga. besar dan panjang itu harus seimbang. Oh, Iya, memanjangkan juga bisa, nggak hanya membesarkan? bisa dong, karena kita melantulkan saraf. Hmm. Itu secara alamiah tradisional. Karena kalau tadinya bisa karena gini, barang istilahnya si itu ya, ada kalau misalkan besar tadinya bisa mengecil tuh. Ada juga yang tadinya kecil bisa besar karena itu saraf kan, dari saraf bisa mengecil juga kalau ada saraf yang terganggu gitu. Seperti itu. Ada yang bilang kalau dibesarkan itunya tapi bisa mengeras agak lemes. Loyo. Nah, itu kan tidak disimbangkan. Tidak disimbangkan dengan kemampuannya. Itu dipaksakan Kemampuan namanya. apanya tuh? Saraf. Syaraf. Ya. Tapi ngaruh nggak kalau dari sini?
suges gitu maksudnya. Pemikiran gitu maksudnya. Iya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi mau begitu gitu ya. Terus karena pikiran kita akhirnya dia jadi Ada juga. nah Ada juga itu seperti ngaruh itu. Ada juga ngaruh. Ada juga ngaruh kalau misalkan terlalu banyak pikiran, stres lah intinya. Banyak juga yang mempengaruhi. Tapi kalau itu kan mungkin sementara sih. Kalau misalkan setiap malam mempengaruhi dari sini, mungkin itu mah hanya alasan aja mungkin seperti itu. Oh, Kan gitu. kadang-kadang juga si suami itu, oh saya kecapean makanya tidak bisa bangun misalkan. Itu mah hanya mungkin kalau keseringan mungkin alasan. Iya, kalau Itu sekali dua harus kali boleh lah boleh ya. lah, Nah, patut gitu. dipertanyakan ya ibu-ibu, Hani Bani. Kalau Langsung aja suaminya hubungi aja. keseringan kecapean gitu, mungkin aja itu alasan. Alasan. Tapi mudah-mudahan Harus enggak. secepatnya datang ke Abah Udin Sidik. Wih, solusi dari setiap permasalahan rumah tangga. Pernah ada cerita lucu nggak, Bah, selama menangani pasien gitu? Ya mungkin Pengalaman unik. unik seperti apa ya? Ada juga sih yang ya gimana ya, selagi dalam penerapian ada yang itulah gimana ya? Ada juga sih, ada tapi nggak banyak, beberapa. Jadi beberapa Abah orang. aktif di sosmed, ada di IG-nya ada gitu Ada. misalnya IG-nya ada. Ada sih dari tahun 2006 kita udah di Jawa Timur juga sih, Surabaya, Oke, Kalimantan. IG-nya ada IG-nya. Oke, itu IG-nya isinya apa? Coba lihat. Itu ada testimoni nggak dari orang-orang yang udah pernah gitu? Banyak sih sebenarnya di sini Udah? juga, cuman jarang Mau kita- ya orang itu di testimoni itu kan kadang-kadang ada yang malu. Enggak, maksudnya bukan gini. Jadi gini, ada yang saya nih udah 4 hari misalkan ada perubahan, udah 1 minggu nih saya bagus terus. Bahkan yang tadinya 3 tahun tidak bisa bangun lah ya, tidur terus gitu ya, ngantuk terus itu. Jadi pas datang ke Abah Udin Sidik ditangani dengan izin Allah, sampai yang 3 tahun tidak bisa ereksi bisa bangun kembali. Itu usia 27 tahun itu. Coba lihat IG-nya. Aku mau ada isinya ada apa aja. IG-nya apa, Bah? Biar dikepoin Mungkin sama Padepokan netizen. Cipta Rasa Pajajaran sih kayaknya. Padepokan Cipta Rasa Rasa Pajajaran. Pajajaran. Itu merek sih sebenarnya, bukan iya, Padepokannya, iya, tapi iya, itu iya. merek kita gitu. Oh, jadi ini lagi Kita ada hak patentnya juga ini sih. lagi ini ya. Pengobatannya nih. Oh, ada di sini ada juga bentuk-bentuk dan ukurannya ya. Ada kayak displaynya gitu ya. Pokoknya itu aja deh, searching aja pengobatan alat. Oh, gini. Ini oh. Ya. Jadi setelah ini udah. Jadi setelah datang kan konsultasi. Habis konsultasi kan dilihat. Dilihat dulu ya. Iya. Habis dilihat misalnya mau berobat diurut. Baru Diurut nanti rapi lah minum. intinya. Baru nanti minum ramuan. Kalau dibutuhkan sarafnya, kalau saraf membutuhkan baru dikasih untuk ramuannya. Kalau misalkan cukup dengan penerapian aja, menurut Abah Udin Sidik sembuh, ya udah dengan terapi pun juga cukup gitu. Jadi tidak setiap pasien dianjurkan untuk ramuan, Ya, berbeda-beda kan keluhan itu. Gitu. Biayanya ada 1 juta, Bah? Mungkin ada lah, insya Allah. Oh, kurang lebih ya sekitar Kurang lebih segitu. lah. Mungkin beda-beda keluhannya gitu. Beda-beda keluhan ya. Kalau emang istilahnya jasa untuk terapinya seperti ini, mungkin apakah ada membutuhkan obat lagi, apakah tidak kan tergantung hasil pemeriksaan. Kalau cuman misalnya konsultasi lewat telepon atau WhatsApp, otomatis kita belum bisa menjelaskan sedetail mungkin. Oke, jadi Karena kan kita tidak konsultasi online juga bisa ya? Iya, lewat telepon juga. Cuman yang WhatsApp mungkin udah kata Abah juga di sini udah ribuan pasien yang udah berapa minggu, berapa bulan, ada yang besar rezekinya mungkin langsung kita balas. Kalau misalkan ini mah lama sampai 3 bulan itu juga ada yang marah-marah gitu. Ya ampun. Tidak dibalas, tidak direspon. Padahal berarti bukan Abah tidak harus respon. harus punya regenerasi atau saudara yang juga bisa Iya sih, menangani sebenarnya karena sih, kan Abah sendiri nggak Nggak bisa iya. menangani semua orang kan, Nggak bisa. terbatas juga waktu dan lain-lain. Berarti dari tahun berapa nih Abah buka alternatif? Tahun 2006, 2005 di Balikpapan sama di Samarinda, terus 2006-nya di Surabaya sampai kemarin tuh Covid tuh tahun berapa. Jadi memutuskan udah di sini aja. Jadi 3 kota kita yang kelola sekarang. Oke, karakteristik kan Abah pindah-pindah kota nih.
Kalau di sini di Bogor kan ada. Ada. Kalau di Jakarta ada. Ada. Mereka rata-rata kebutuhannya untuk apa? Sama, Keluhannya. iya antara untuk ejakulasi dini katanya baru aja assalamualaikum udah ini Waalaikumsalam. gitu, salam gitu kan. Ada juga yang istilahnya banyak lah, tapi setiap kota juga keluhan dan keinginannya hampir sama sih. Kenapa harus ke Jakarta, harus ke Bogor, jadi ganti-ganti kota? Karena kan kadang malas ke Sukabumi, Pelabuhan Ratu, malas juga ke Bogor. Ya kitanya yang mengalah mungkin ini untuk Iya. nanti. Kan ada juga di Sukabumi ya yang almarhum itu ya, yang terkenal itu kan. Istilahnya pengobatan alternatif ini kan menjamur juga ya, hampir sama nih. Sama lah. Apa perbedaan pengobatan alternatif di Abah? Sebenarnya tidak begitu jauh untuk perbedaan sih ya, karena bahasan juga kan alternatif. Jadi tidak begitu beda sih. Artinya mungkin dari pelayanannya yang cepat atau mungkin apanya kan kayak restoran semua sama tapi ada pembedanya gitu. Apa yang menjadikan 5 alasan kenapa orang itu harus datang ke tempat Abah dibandingkan dengan metode alternatif lainnya yang sejenis? Ya kurang begitu tahu lah ya. Kalau kita membahas untuk pengobatan yang lain, ya kita juga kan Ya. takut ada kesalahan, tidak Kalau mau. di Abah sendiri kelebihannya gitu sehingga orang tuh tertarik untuk mencoba datang. Ya mungkin kalau untuk kelebihannya di Abah Udin Sidik mungkin ya si pasien lah yang merasakan seperti itu. Dijamin atau ada jaminan? Dijamin untuk siap membuktikan untuk keberhasilannya. Oh. Kita harus yakin karena doa itu harus diyakini, jangan ngambang lah gitu. Kalau emang istilahnya kita pasti dengan doa kita harus meyakini, karena walaupun misalkan Allah yang mengabulkan kan tetap kita harus butuh keyakinan kan. Kalau misalkan kita berdoa tapi kalau tidak yakin atau ngapain gitu. Iya. Usia berapa minimal bisa diurut? Bebas lah itu mah. Tidak ada patokan usia sih. Kayak remaja gitu bisa? Banyak yang remaja juga kalau yang mau mah. Oh. Ya mungkin di atas 17 tahun lah Iya, gitu, 18 tahun. Ada juga yang remaja usia 70 tahun juga banyak ada. Oh. Jadi yang udah usia juga, udah usia lanjut juga mereka mau ya? Mau. Ada yang dari kemarin tuh ya di Kota Kembang lah ya, datang ke Jakarta usia berapa tahun? 72 tahun. Buat apa keluar? Dikira itu lemah syahwat, tidak bisa bangun katanya. Tapi Itu mah hampir setiap malam katanya berhubungan, tapi pengen membesarkan aja. Kata saya, wah ini berarti bagus itu si Abah itu. Asli, karena emang istrinya juga masih muda sih, jadi jauh gitu. Itulah yang dialami seperti itu. Berarti tidak setiap orang tua yang mengalami lemah syahwat atau impoten, Bu, gitu. ini ada pertanyaan titipan nih ya, kondisi bengkok bisa diluruskan nggak? Iya jelas bisa Mungkin dong. yang menulis bengkok nggak? Ya jelas bisa. Karena itu Bisa? itu saraf Oh, kan. jadi balik lagi saraf itu kan elastis ya. Jadi gini, kalau misalnya ini apa namanya barang ya, misalkan ini seperti kayak gini nih. Ini kenapa nih? Ini mungkin ada saraf yang terganggu atau ada saraf yang terjepit sehingga lama kelamaan kan terlilit dengan lemak. Nanti kita terus di sini dilesu di sini apa diurut, nanti akan normal kembali karena pelenturan menggunakan minyak tersebut, minyak sari sanggar buana. Nah, makanya ini akan lurus kembali gitu, karena kadang yang tadinya banyak pasien yang mengeluh, saya dulu besar sih Bah katanya, kok sekarang tahun segini jadi mengecil. Nah, bisa aja mengecil karena kan mengerut, ada saraf yang terganggu yang dibiarkan lebih lama, karena yang tadinya besar bisa mengecil karena saluran untuk aliran darahnya tidak mengalir otomatis kan kempes merenan gitu. Jadi lewat lah kalau bahasa slang Benar itu. nggak kalau orang gendut itu itunya kecil gitu? Makin dia gendut. Kebanyakannya sih emang seperti itu. Ketarik Kebanyakan, tapi ada juga yang ini juga lah. Ada yang badak lah itu. Ada juga gitu. Iya. Ini minyaknya kandungannya apa aja nih? Hah? Tadi kan dari apa itu? Ya mungkin intinya Rempah-rempah. minyak lah, ada khusus lah minyak sari sanggar buana itu mungkin dibuat dari rahasia lah ya. Karena mungkin kalau misalkan disampaikan Tapi di halal ya? sini halal lah, karena kita ada izin dinas kesehatan juga gitu. Oke. 2009 Nanti kalau sampai disampaikan di sini nanti pada nyontek ya, Pak ya? iyalah pasti itu rahasia perusahaan mungkin seperti itu. Iya. Berarti Abah udah punya berapa cabang? 3. Ya 3 sih sebenarnya, ada di beberapa kota, tapi yang kelola kita, yang dibahas kita di sini aja lah. Mungkin di luar provinsi paling
dianjurkan untuk dikirim obat aja atau datang ke sini gitu. Kalau misalkan terlalu sibuk, banyak kerjaan, sok dicoba aja dulu untuk obatnya yang dikirim gitu. Iya, biasanya itu Dari Malaysia juga banyak sih. oh ya di luar negeri juga ya, Banyak, menyempatkan ke sini ya. banyak, banyak. Hampir mungkin ada juga yang khusus untuk jemput yang ke Malaysia, yang ke bandara banyak. Oh, rata-rata pengunjung apa tamunya itu dari kalangan mana sih, Pak? Ya itu hampir sama aja sih, karena kan mungkin dari pejabat juga banyak, anggota-anggota juga banyak gitu ya. Jadi bukan cuman kalangan di bawah, dia banyak juga orang atasan juga. Cuman kan kita itu mah kan privasi ya, Iya, iya, tidak iya. boleh untuk membuka ini gitu. Cuman dari kalangan bawah atas Oke. banyak. Kalau Abah kan dapat ilmunya dari Mungkin penerus, ada juga keturunan ya, ya. mungkin Itu berguru juga ada. oke, dari awalnya itu yang punya ilmu itu dari keturunan juga apa dia Iya, belajar? keturunan mungkin seperti itu. Keturunan dari nenek lah, dari nenek. Heeh, heeh, heeh. Tinggal datang aja langsung, ada keluhan mah, apalagi udah dekat kayak gini. Kayak kalau orang misalnya insomnia gitu ya, Hmm, nggak bisa tidur, hmm. itu mengaruh nggak ke Pasti atau apa tuh kebanyakan kinerjanya, pasti, iya. kinerja itunya? Iya, pasti kan itu kan saraf juga kan sebenarnya seharusnya emang kalau misalkan banyak diterapi kayaknya lama kelamaan itu juga akan normal sih sebenarnya Mhm. menurut Pak Udin mah gitu seperti itu Bu. Ini cowok-cowok lu nggak mau nanya nih? Cuma lo ketawa-ketawa, Ya ntar sebelum abis ini nikah, datang besok. maksudnya sebelum Bu, nikah izin harus libur kayak gitu kan. Lo langsung ke Botani, Botani ya sebelah Botani ya, Bah? ya samping mau botani Samping mau di Botani belakangnya Hotel banget. Luminor sekarang kan dibikin Hotel Luminor tuh di Oh, belakangnya oke, kita oke. Kompleks Ciparahiang. Oke, Bah, kalau misalnya nih kita udah apa namanya? Udah berhasil permanen gitu. Terus kan katanya permanen nggak akan berubah lagi. Iya. Itu ada tips-tips merawatnya, menjaganya apa memang mau diapain aja udah tetap? Bebas lah. Kalau misalkan ada tip harus dirawat ini itu capek lah. Mungkin kita patenkan aja. Yang paling utama pas datang mengikuti anjuran atau mengikuti prosedur pengobatan udah cukup. Anjurannya apa aja sih, Bang? Ya anjurnya hasil pemeriksaan dong. Hasil pemeriksaannya seperti apa kan gitu. Nanti hasilnya ini keluhannya ini harus seperti apa dulu nih. Kan gini, ada yang tidak Misalnya boleh contoh setelah kasus nih ada yang apa gitu misalnya keluhannya. kasus untuk istilahnya keluhan yang lemah syahwat atau hipoten, kadang kan untuk memulihkan itu kan tidak segampang ini ya. Harus kalau misalkan syaratnya sudah diperbaiki, udah bagus, tolonglah 1 atau 2 hari tidak boleh dipergunakan dulu. Karena itu mempengaruhi Oh, anjurannya saraf-sarafnya kayak nanti gitu akan lemah. Iya, diantaranya. seperti itulah Oke, anjurannya. oke. Kan seperti Harus kadang-kadang bisa mengontrol gitu ya. kadang-kadang ada yang bablas terus. Kalau udah mungkin 1 tahun tidak bisa ereksi, pas begitu ditangani malamnya langsung bangun, langsung digunakan. Banyak juga seperti itu kasusnya. Oh, padahal gitu. harus ada istirahatnya Harusnya dulu ya. 3 hari lah setidaknya harus ini dulu ininya gitu. Ada nggak misalnya pasien dari tempat lain, dia udah berobat ke tempat lain, ternyata nggak berhasil, terus datang ke Abah. Atau banyak. Banyak? Sangat banyak. Rata-rata kenapa itu? Keluhannya Sangat kok nggak banyak sembuh di sekali. tempat lain? Iya, kadang suka ditanya juga sih seperti itu. Mungkin kan kalau misalkan kita menjelaskan sedetil mungkin di sini, otomatis kan nanti ada yang tersinggung juga kan gitu. Tapi kan nggak disebut namanya. Nah, banyak sih, banyak. Ini saya habis datang dari pengobatan ini di sini kotanya ini. Ya udah mungkin itu belum jodoh lah intinya. Mungkin jangan sampai putus asa apabila misalkan ada keluhan datang ke pengobatan yang lain atau datang ke siapapun juga belum sembuh atau belum hasil, kita jangan putus asa karena diwajibkan hukumnya untuk berikhtiar, untuk berusaha. Nah, tetap kan hanya Allah yang mengabulkan, tapi tetap kita harus berjuang untuk kesembuhan karena pasti ada obatnya. Gitu. Seperti itu. Iya, kadang kan kita kalau alternatif itu kayak tahu dari orang gitu ya, tahu dari rekomen dari teman, apa saudara keluarga. Kalau kita tahu dari mana yang gak jelas kan takut ya, Bah ya? Iya. Gitu loh. Kita resmi dong. Ada mungkin buka praktek pengobatan seperti ini. Kan kadang-kadang di pemerintahan yang dulu kita seperti Surabaya taruhlah ya, dulu buka praktek. Karena kan ini ada kegiatan apa nih? Ya, itu kita didatangin seperti istilahnya dari pemerintah. Ada pengecekan gitu ya? Makanya kita dikasihkan nih dari seperti kejaksaan untuk doanya. Kita ada doanya Pak, seperti ini nih gitu. Ya makanya dikasihkanlah izinnya.
kasihkan masukan dinas kesehatan juga izinnya seperti itu. Kita resmi insya Allah. Oke, tapi kalau secara bentuk udah misalnya berubah dari segi sensitivitas kayak gitu-gitu, kepekaan gitu-gitu tetap normal. Normal. Cuman kan gini, yang ejakulasi dini itu kan ada saraf yang kencang lah bisa dibilang ya, yang harus dilenturkan supaya normal kembali. Makanya yang tadinya misalkan beberapa detik, insya Allah bisa mencapai 15 menit, 10 menit. Itu kan normalnya 15 menit lah untuk berhubungan seperti itu. Jadi apabila misalkan cepat keluarnya, otomatis itu ada gejala yang harus secepatnya diatasi, diperbaiki sarafnya. Kalau dibiarkan lebih lama lagi nanti timbulnya loyo, lemah syahwat. Setelah lemah syahwat, misalkan bisa bangun sih, tapi misalkan tidak kencang, itu harus secepatnya. Karena kalau dibiarkan lebih lama, itu bisa mengakibatkan fatal, namanya hipoten, mati total gitu. Harus secepatnya berobat. Berobat diatasi lah intinya. Karena dari hipoten itu kan gejalanya dari ejakulasi ejakulasi dini dulu gitu. Itu yang harus secepatnya diatasi. Jangan dibiarkan karena mungkin kebanyakannya sibuk ngurusin kerja atau usaha gitu ya. Sehingga istilahnya tidak dihiraukan, padahal itu sangat berbahaya karena buat laki-laki senjata itulah yang nomor satu. Mbak, mohon maaf, kalau untuk diri sendiri bisa ngurut sendiri? Ya kalau untuk ngurus ini ya pasti bisa dong. Udah Kan jelas biasa pasti. kalau dokter nyuntik sendiri gitu. Ya, pasti. Berarti bisa ya, Mbak ya? Dicoba dulu. Oh. Justru kalau misalkan kita udah dibesarkan, nanti timbul kadang-kadang kan pertama diperbesar dengan menggunakan minyak sari sangkar buana, setelah berhasil 2-3 hari itu setelah penerapian bangun terus gitu. Itu efek Sepanjang hari? enggak maksudnya ya otomatis Kalau sepanjang Ya. hari mana? pastilah sepanjang hari. Tapi kan tidak setiap waktu dong. Oh Ada iya, mungkin tergantung. bangun tidur, ada mungkin Kirain saya sepanjang. sepanjang sedetik, enggak setiap detik enggak lah. Ada mungkin kita bangun tidur atau misalkan kita mau seperti itu, apa kita dekat sama pasangan mungkin seperti itu yang normal benar gitu. Kadang-kadang yang tidak normal mah dideketin sama perempuan juga atau sama istri lah intinya ya. Itu sulit untuk bangun, itu yang tidak normal. Kalau misalnya dengan hormon gitu ya beda ya, maksudnya hal kayak gitu. Tapi kalau ada keluhan yang, aduh saya susah nafsu gitu ya, itu beda ya? Yang kayak gimana maksudnya? Nggak ada nafsu gitu loh, nggak ada nafsu, sehingga nggak bisa Ya, berdiri, tapi ya kadang karena dia ada. nggak nafsu. Nah, karena nafsu ada juga. Ada juga Itu sih beda ya, hal karena yang beda ya? karena beda mood, beda oh ini mah maksudnya ente nafsu lah, enggak nafsu gitu. Ya mungkin tidak akan bisa bangun juga sih. Iya kan, Kalau karena beda nggak nafsu, nafsu itu iya, kan dari sisi yang berbeda ya. Kalau itu di luar Tapi kalau abah ya, misalkan Bang? istilahnya dilihat-lihat kan ini mah pasti kalau yang normal mah bangun sih. Harusnya normal bangun ya, seenggak nafsu nggak nafsunya iya. ya. Kalau saya udah melihat itu mah gitu. Seperti itulah. Katanya ada alat yang bisa membesarkan dengan vakum, bahaya nggak tuh? Mungkin vakum itu bukan untuk pembesaran alat vital, mungkin ada juga yang untuk istilahnya kan ada juga mungkin untuk pelancaran darah juga sih, tapi kan harus bisa juga menggunakannya karena vakum itu mungkin banyak di toko-toko. Oh, Kalau dia kayak itu itu mah hanya sendiri ya? membantu aja mungkin, tidak mungkin untuk pembesaran mah tidak mungkin karena vakum itu alat buat seperti itu berbahaya juga sih. Tapi intinya vakum itu bukan untuk pembesaran lah intinya. Tetap Jadi aja alamiah tradisional untuk pelenturan. Jadi lebih banyak lebih bagus untuk pelenturan supaya lebih besar gitu, lebih panjang. Ada ini obatnya di Abah Udin Sidik di Padepokan Cipta Rasa Pajajaran. Kalau gaya hidup kayak misalnya minum alkohol, ngerokok, itu bisa mempengaruhi nggak sih, begadang? Ya pastilah ada lah. Yang kalau misalkan memang terus-terusan alkohol atau misalkan rokok ya ada juga pasti mempengaruhi lah intinya. Pastilah. Abah pernah menangani nggak ukuran yang, waduh ini mentok gitu, udah nggak bisa, udah susah. Ada juga sih. Ada juga sih karena gini, kita cek untuk seputar bukan cuma di sini yang kita tangani, tapi ininya dulu, pangkalnya dulu atau dasarnya dulu, akarnya dulu lah kalau bahasa pohon itu ya. Jadi sebelum pohonnya besar otomatis akarnya harus normal, harus subur lah ya. Jadi
kalau bahasa vital seperti itu, jadi kita harus melenturkan, harus harus memeriksa dulu ininya harus normal. Kalau ada gejala atau misalnya ada keluhan, itu harus diperbaiki. Apabila masih tetap tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa dibuka untuk pelenturan pembesarannya, ya mungkin namanya mentok, tidak bisa bukan seperti itu. Mungkin cuman dilenturkan aja, tapi paling mungkin 1 senti kayak gitu. Tapi ada sih. Dikit doang gitu ya. Dikit doang gitu. Oke. Nih, tips-tips untuk orang-orang yang sedang mengalami permasalahan seputar itu tentunya selain konsul ya, Iya. ada tips nggak dari Abah? Selain nanti pasti akan ujungnya harus datang biar dicek langsung kan gitu kan. Itu ya yang paling utama kan tipsnya mungkin kalau udah merasakan gejala ejakulasi dini atau lemah syahwat, loyo lah intinya ya. Apalagi hipotermia udah patah itu mah. Tipsnya segera datang aja, udah itu aja. Tidak ada tips lain ya? Tidak ada lagi. Karena kalau misalkan dibiarkan lebih lama lagi lebih membahayakan Itu buat efeknya apa sih kalau didiemin lama gitu? karena nanti membeku darahnya. Kalau misalkan ada tadi saraf yang terjepit contoh ya, ada saraf yang terjepit, misalkan terlilit lemak, lama kelamaan kan semakin membeku darah tidak bisa mengalir ke ininya gitu, ke sarafnya, ke salurannya gitu kan. Karena yang membuat istilahnya kencangnya ini otomatis kan sarafnya harus normal, darahnya juga harus mengalir deras normal kan. Berarti itu serius ya, masalah serius ya, Ya, kalau iya. dibiarkan aja ya? Jadi rangsangan yang kita istilahnya lihat perempuan atau misalkan dekat sama perempuan itu kita kan ada bahasa serlah itu ya, ada rasa rangsangan Ada gitu. sinyal gitu ya? Iya ada sinyal. Otomatis kan harus menyalur dong. Darahnya itu harus bener ini. Tapi kalau misalkan ada saraf yang terganggu, ini tetap aja walaupun misalkan kita suka ini sama perempuan yang cantik seperti ini misalkan ya. Tapi kalau misalkan kita tidak normal, ya biasa aja. Jadi seperti ada ketahan Nah gitu ya? gitulah. Jadi tetap harus secepatnya diatasi, dinormalkan dengan penerapian. Itu yang paling efektif mungkin ya menurut secara tradisional jelas harus diurut, diperbaiki. Sakit nggak? Ya sakit sedikit mungkin lah, tapi tidak melukai. Yang paling utama kan intinya sakit pertama untuk terapi mungkin lama-kelamaan kan akan menghilang. Karena udah hilang keluhannya pasti hilang juga sakitnya juga. Ya sakit sedikit mah wajar lah, nama juga dipijit gitu. Aduh. Gitu, sakit sedikit mah wajar Ayo lah. yang berani merapat. Seperti itu. Oke, berarti Abah udah ribuan pasien lah ya, udah menangani ya. Udah Ribuan pasien 10.000, mungkin jutaan juga lah. kali ya. Kayaknya sih karena dari dulu juga mulai di Surabaya itu sehari itu ambil 15 orang, 20 orang gitu kan kadang-kadang seperti itu. Betul. Nah, tapi kan untuk sekarang ini mah agak lumayan kita walaupun misalkan sehari ada 20 orang atau 15 orang paling kita bisa tangani 12 orang paling sehari. Waiting list gitu ya. Paling di besoknya lagi karena mungkin kita juga untuk terapi, untuk penyampaian sama si pasien itu kan lumayan capek Lama, juga. iya. 1 jam lah kurang 1 lebih, jam 40 ya. menit. Nah, Satu orang tuh 1 jam 1 ya. jam lah kurang lebih lah. Kan tidak cukup dengan diterapi aja, harus ada penjelasan juga kan sama si pasien tersebut. Ya apalagi gitu. pasien baru ya. Nah itulah seperti Berarti itu. harus benar-benar ekstra biar nggak Karena salah. harus puas lah si pasien pulang dari Pak Haji itu harus merasakan kepuasan. Kalau yang hipoten harus sembuh, kalau pengen menambah ukuran ya harus ada hasilnya kan gitu. Tapi kan ada ini kita sebagai klien nih ya, kadang-kadang kan suka, oh ini harus berapa seujonnya si klien lah nih ya. Ini harus 10 kali datang karena lama apa segala macem. Kadang-kadang ada yang kita berpikir, supaya cepet, supaya sering datang, dilama-lamain supaya kita tuh Tidak. apa namanya langganan, langganan jadi ya. akhirnya jadi tajir kan si Kalau yang punya ininya mungkin kalau di tempat Pak Udin Sidik justru di sini cukup 1 kali dianjurkannya. Tidak usah banyak bolak-balik. Makanya ikuti dong anjurannya Pak Haji atau misalkan Abah, Pak tolong ikuti anjuran Abah. Kalau Bapak pengen langsung sekaligus. Karena kalau misalkan istilahnya pasien bolak-balik mau gimana nanganinya, yang baru juga kita udah tidak ketangani kan, bertampung. Apalagi misalkan pasien yang ngulang gitu kan. Makanya ya kita dianjurkan sedetail mungkin kita wajib hukumnya menyampaikan, Pak, Bapak harus seperti ini, anjurannya seperti ini, tolong Bapak ikuti. Karena Bapak harus, kalau hipoten harus sembuh, kalau untuk penambahan ukuran otomatis kan harus tercapai secepat mungkin. Karena kalau Bapak bolak-balik ke sini, otomatis kan tidak akan terlayani sama kita juga. Karena kan mungkin banyak pasien juga kan. Ya secara logika sih masuk ya, soalnya kan
banyak tamu yang waiting list, masa kita harus suruh seperti bolak-balik itulah. kayak gitu. Wah, berarti bagus nih. Karena pasiennya yang waiting list aja Amin, banyak. amin, alhamdulillah lah. Mudah-mudahan Alhamdulillah, ya. berkah lah ya. Amin, Abah. amin, Karena amin. Abah ini termasuk andil dalam keharmonisan rumah Ya, tangga. itulah. Karena bener kan dalam rumah tangga itu kan ibadah itu ya, Ibadah ya, ibadah. suami istri itu kan Iyalah, memang ibadah. penting dan wajib untuk kelanggengan. Nah, Iya, solusi itu kan. Hanibah ini silahkan yang mau konsultasi tadi udah disebut nomor teleponnya sama alamatnya gitu. Gak usah malu ya, Mbak ya. Ya nggak usah malu atuh, ngapain harus malu? Sama bayarnya bisa pakai kartu gesek atau Bisa. bisa ya udah. Ini aja, paling cash atau di banking juga bisa. di Seperti itu. transfer Transfer pun lah bisa. intinya. Bisa. Oke, semoga sukses terus Mbak ke depannya. Amin, amin, amin. Berkah, tambah membuat rumah tangga harmonis. Amin, amin. Keren Ya, ini. amin. Karena kita pengen bermanfaat untuk orang banyak, Bu. Iya Intinya betul. Karena seperti itu itu. apa dasar sih menurut aku, dasar dari sebuah rumah tangga itu hal yang terpenting juga kan. Iya. Gitu. Oke, Hanibani, silahkan di komentar kalian seperti apa. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Makasih Abah. Yuk, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Ya. diary selanjutnya. Diary kali ini dipersembahkan oleh High Tech Beauty. Bye bye.